Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Jadi ini kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sebuah pertanyaan, apakah boleh mahasiswa itu menyusun kuesionernya sendiri atau membuat skala sendiri. Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi jawaban saya sebetulnya simple, bukan masalah boleh atau tidaknya, tapi problemnya adalah mampu atau tidaknya menyusun sebuah kuesioner baru atau skala baru. Sebagai gambaran, dalam proses pengembangan sebuah skala atau pengukuran baru, alat ukur baru itu, kalau dari American Psychology Association (APA) itu ada banyak sekali proses yang harus dilalui ketika kita akan melakukan penyusunan atau mengembangkan sebuah skala baru. Jadi mulai di sini yang harus diperhatikan itu mulai dari content validity-nya, kemudian criterion related validity, dan internal validity. Dan yang penting juga terkait dengan construct validity. Nah, untuk construct ini sendiri ada banyak sekali teknik yang harus dilakukan. Saya mungkin akan geser ke bawah. Jadi dalam proses penyusunan skala itu paling tidak ada beberapa step yang harus dilalui. Nah, kalau dari artikel ini nanti saya kasih di deskripsi judul artikelnya dan penulisnya. Jadi mulai step awal item generation, kemudian questionnaire administration, kemudian initial item reduction, ini terkait dengan EVA, biasanya exploratory factor analysis, pengujian awal struktur seperti yang pernah saya contohkan di video sebelumnya. Berikutnya confirmatory factor analysis, habis itu convergent dan discriminant validity, baru dilakukan replikasi. Nah, dalam proses ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali studi. Nah, kalau mengembangkan skala sendiri dengan banyaknya tahap yang harus dilalui seperti ini, menurut saya tidak mungkin. Apalagi penyusunan skripsi atau tesis itu kan ada batasan waktunya, kecuali memang mahasiswanya itu memang khusus risetnya itu untuk mengembangkan skala baru. Jadi bukan untuk tujuan misalnya menguji pengaruh atau hubungan antar variabel, tapi memang khusus untuk mengembangkan skala baru. Karena riset pengembangan skala baru ini adalah riset tersendiri dan biasanya melibatkan berbagai studi, jadi tidak cukup satu kali, dan melibatkan juga banyak responden yang harus terlibat dalam proses pengujiannya. Jadi kesimpulannya jelas bahwa tidak direkomendasikan untuk mahasiswa itu menyusun skalanya sendiri. Sebaiknya lakukan adaptasi skala yang sudah ada dari penelitian sebelumnya atau skala yang memang sudah terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Nah, kemudian skala adaptasi itu misalnya aslinya itu adalah berbahasa Inggris, ditranslate ke bahasa Indonesia, kemudian dimintakan pendapat ahli, dalam hal ini adalah dosen pembimbing, untuk memvalidasi konten. Karena kalau pertanyaan dalam bahasa Inggris itu terkadang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu menjadi aneh, makanya butuh pakar atau ahli untuk melihat apakah item ini masih cocok atau tidak. Jadi untuk memvalidasi kontennya cukup dimintakan pendapat dosen, dalam hal ini adalah pembimbing skripsi atau tesis. Nah, oke, sekian video singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.